Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 133. Keira sedang mengurus beberapa dokumen di kantor, dan saat ia selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Samuel ada janji di Hotel Emperor Palace, jadi mereka berdua pergi bersama. Garasi parkir bawah tanah. Samuel memegang pintu pengemudi, menatap Keira dengan ragu. "Bos, apakah Anda yakin Anda yang menyetir?" Keira mengangkat alisnya. "Ada masalah." Tentu saja Samuel tidak akan mengatakan apapun. Dia berjalan ke kursi penumpang dengan konflik batin yang hebat, lalu mengencangkan sabuk pengamannya dengan ekspresi putus asa. Keira duduk dengan bersemangat di kursi pengemudi, menyalakan mobil. Suara gemuruh mobil sport bergema di garasi bawah tanah, membuat Samuel meringis dan memejamkan mata. Lalu, ia merasakan mobilnya bergetar hebat sesaat sebelum mulai bergerak perlahan. Dia berharap bisa menyusut di kursinya sehingga tidak seorang pun bisa melihat wajahnya. Memalukan. Sayang sekali. Siapa yang akan mengendarai mobil sport dengan kecepatan 30 mil per jam? Dia menoleh pelan untuk melihat Keira, yang sedang mengemudi dengan hati-hati. "Bos, apakah Anda tidak terburu-buru?" "Tidak," Keira berkata. Pesta ulang tahun baru dimulai pukul 12, dan perjalanan dari sini ke Hotel Istana Kaisar hanya 5 kilometer. 1 jam sudah lebih dari cukup. Samuel mengernyitkan sudut mulutnya. "Bos, menurutmu, kamu tidak mengemudi terlalu lambat?" Keira menatap ke depan dengan serius. "Jauh lebih cepat daripada berjalan kaki. Aku tidak berada di jalan raya, dan lagi pula, aku kekurangan zat besi. Aku biasanya perlu memperhatikan keselamatan. Bagaimana jika terjadi kecelakaan mobil?" Samuel menutupi mukanya, merasakan mobil-mobil lain melaju kencang lewat, tatapan penasaran mereka membuatnya ingin merangkak ke dalam lubang di tanah. Martabat mobil spotnya telah hilang sepanjang perjalanan. Akhirnya, mobil tiba di tempat parkir Hotel Emperor Palace, dan Keira keluar dari kursi pengemudi. Sudah lama tidak menyetir. Pengalaman kali ini cukup menyenangkan. Sambil menoleh dan melihat Samuel belum keluar dari mobil, dia berbalik ke sisi penumpang dan membuka pintu. "Tuan Morgan, Anda tidak keluar." Samuel mengernyitkan sudut mulutnya lalu keluar dari mobil, mengambil kunci yang diberikan Keira kepadanya. "Saya ada janji dengan klien pukul 11:30. Saya berangkat." Dia bergegas menaiki tangga. Keira pergi ke pintu masuk lift dan menunggu lift. Tiba-tiba, seseorang berbicara. "Keira Olsen." Keira berbalik dengan terkejut, hanya melihat teman kuliahnya, Charles Riley, berdiri di sampingnya, juga menunggu lift. Ketika Charles melihatnya berbalik, kilatan keterkejutan melintas di matanya. "Itu benar-benar kamu." Keira mengangguk dan menyapanya. "Halo." Charles sedikit terkejut. Keira benar-benar memukau. Bahkan di kampus tempat ia menyendiri dan tidak banyak berinteraksi, ia terpilih sebagai primadona kampus. Namun, ia jarang berkomunikasi dengan teman-teman sekelasnya. Bahkan jika seseorang menyapanya, ia hanya akan mengangguk dan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah dia tidak menganggap siapapun layak mendapat perhatiannya. Namun kini, ia telah banyak berubah. Tampak ada cahaya di matanya, yang membuat Charles tidak dapat mengenalinya sejenak. Namun, Charles melirik beberapa kali ke arah mobil sport yang diparkir di tempat parkir dan kemudian bertanya, "Apakah kamu belum mendapatkan pekerjaan? Wisudanya hampir 2 bulan yang lalu, kan?" Keira menatapnya kosong. "Apa?" Charles menunjuk mobil sport itu. "Saya baru saja melihat Anda keluar. Apakah Anda sekarang bekerja sebagai pengemudi yang ditunjuk?" Keira bingung. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Charles berkata, "Saya baru saja bergabung dengan perusahaan yang sangat hebat." "Tahukah Anda siapa pimpinan perusahaan itu?" Keira menggelengkan kepalanya. Charles tersenyum. "Itu Dr. South." Terkejut. Keira memang cukup terkejut. "Apa?" Charles menunjuk mobil sport itu. "Anda baru saja menerima pesanan itu, kan? Anda bahkan tidak tahu apa yang Anda lewatkan. Tuan Morgan yang baru saja datang ke sini adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan kami, tetapi sebenarnya, bos perusahaan kami adalah Dr. South." Charles mengangkat dagunya, wajahnya menunjukkan senyum dan kebanggaan. "Dr. South? Iya, siapa di sektor energi baru yang tidak mengenalnya? Dia benar-benar hebat. Dalam 2 bulan ini di perusahaan, hanya dengan melihat dokumen internal, saya telah belajar banyak."
Keira mengangguk. Begitu. Charles menatapnya lagi. Keira, memang agak sulit bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Aku ingat nilaimu bagus di perguruan tinggi. Apa kau ingin aku merekomendasikanmu secara internal? Ketika Keira kuliah, dia selalu menjaga jarak dari Isla. Dia berusaha seminimal mungkin kehadirannya. Oleh karena itu, sangat sedikit teman sekelasnya di kampus yang mengetahui hubungannya dengan Isla. Selain itu, pandangan dunia teman-teman kuliahnya sudah sangat jelas, dan sebagian besar dari mereka bersimpati pada kaum yang tertindas. Keira merasakan kebaikan dalam tawaran Charles dan tersenyum. Terima kasih, tapi itu tidak perlu. Terpesona oleh senyumnya, Charles menggaruk kepalanya dengan jujur. Pemuda periang itu tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira Keira hanya malu-malu, jadi ia langsung berkata, perusahaan kami cukup sulit dimasuki, tetapi aku akan merekomendasikanmu. Keira, kamu tidak perlu malu-malu. Sudah biasa bagi teman sekelas kuliah untuk saling meminta rekomendasi. Lift pun tiba, dan mereka berdua pun masuk. Pintu lift perlahan tertutup. Charles melanjutkan. Dulu waktu kuliah, aku tidak banyak berinteraksi denganmu, tapi kita semua teman sekelas. Kita harus lebih sering berhubungan. Bagaimana kalau kita bertukar detail WhatsApp? Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka kode QR, Anda dapat memindai saya. Dihadapkan pada teman sekelas yang begitu antusias, Keira ragu sejenak tetapi akhirnya memindai dan menambahkannya sebagai teman. Charles melihat permintaan pertemanannya dan langsung tersenyum. Avatarmu sama dengan milik Dr. South, semuanya berwarna kuning. Jarang sekali melihat avatar seperti itu. Keira berkata, itu bunga matahari. Benarkah? Charles membuka avatar Keira dan mengamatinya dengan saksama. Haha, benarkah? Tepat saat dia memikirkan ini, Charles tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dia segera membuka grup WhatsApp perusahaan. Pemilik grup obrolan WhatsApp tersebut adalah Dr. South. Charles sudah mencoba mengklik WhatsApp bos besar itu berkali-kali untuk mempelajarinya secara detail. Meski di hari pertama masuk perusahaan, Samuel dengan tegas menginstruksikan mereka untuk tidak menambahkan Dr. South di WhatsApp secara pribadi, rasa penasaran sulit ditahan. Sayangnya, Dr. South telah menonaktifkan fitur untuk menambahkannya melalui obrolan grup, sehingga karyawan biasa di perusahaan hanya bisa menatap avatar itu dengan penuh kerinduan. Pada saat ini, Charles tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat avatar itu lagi. Apakah itu bunga matahari? Karena foto itu diambil begitu dekat, keseluruhan gambar hanya berupa hamparan warna kuning, jadi dia tidak pernah memperhatikan sebelumnya. Dia mengetuk avatar itu, ingin memperbesarnya agar bisa melihatnya lebih dekat. Namun saat dia mengkliknya, dia menemukan. Hah, kok dia dan Dr. South bisa berteman? Dia mengucek matanya, mengira dia salah lihat. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mereka jelas berteman. Charles tertegun, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu dan tiba-tiba mendongak ke arah Keira. Bab 134. Liftnya sudah sampai. Keira melangkah keluar dari lift dan menuju ruang pribadi yang disediakan. Charles menelan ludah, melangkah cepat beberapa kali, dan menghampirinya. Ia masih tidak percaya dan ingin memastikan sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Saat itulah dia menyadari bahwa ketika seseorang sangat terkejut, mereka sebenarnya tidak dapat berbicara. Charles menunjuk teleponnya, lalu menunjuk Keira. Keira tersenyum ramah padanya, dan kemudian Charles mengikutinya ke ruang pribadi, sambil tampak agak bodoh. Keluarga Horton memiliki status yang solid di Oceanion, dan Emperor Palace Hotel adalah bagian dari perusahaan Horton Group, jadi sangat mudah bagi Jake untuk memesan kamar pribadi VIP di sini. Ruang pribadi yang besar memiliki meja besar yang dapat menampung 20 hingga 30 orang. Saat Keira memasuki ruangan, sudah ada sekitar selusin orang di dalamnya. Mereka semua baru saja lulus tahun ini, jadi pembahasannya bukan tentang masalah keluarga yang sepele, melainkan tentang pekerjaan. Begitu Keira dan Charles masuk, ruangan menjadi tenang sesaat. Tatapan semua siswi laki-laki tertuju pada Keira. Lagi pula, selama masa sekolah mereka, si cantik yang tampaknya tak mudah didekati ini begitu menyendiri sehingga satu-satunya legenda di kelas adalah tentang dia, dan satu-satunya orang yang bisa berbicara dengannya adalah Jake. Keira adalah dewi di hati banyak siswa laki-laki. Melihat Charles masuk bersama Keira, dan menyadari bahwa matanya agak berkaca-kaca saat ia dengan bodohnya mengikutinya, baru setelah Keira mencapai tempat duduk,
Charles tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru menarik kursi untuknya. Silakan, silakan duduk. Ini bosnya, pemilik perusahaan. Namun tindakan Charles menyebabkan kesalahpahaman dan semua orang mulai menggodanya. Charles, apa hubunganmu dengan Keira? Bagaimana kalian bisa bersama? Ayo, apa yang terjadi setelah lulus yang tidak kita ketahui? Charles panik dan segera melambaikan tangannya. Jangan bicara omong kosong. Dia dengan Dr. South. Dia tidak mau. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Charles duduk di sebelah Keira. Ini adalah kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan bosnya, dan dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Di sebelah mereka ada seorang wanita muda bernama Erin Davis. Dia telah mengawasi mereka sejak mereka memasuki ruangan. Dia selalu menyukai Charles semasa kuliah. Mereka berteman lewat WhatsApp dan sering berhubungan selama 2 bulan terakhir, tetapi belum ada kepastian. Kini, perhatian Charles pada Keira melebihi apa yang bisa ditanggung Erin. Dia berbicara dengan nada sarkastis. Keira, aku dengar dari Isla bahwa kamu belum mendapatkan pekerjaan. Keira mengangkat sebelah alisnya dan menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Erin melanjutkan, kamu tidak perlu merasa malu. Ada begitu banyak teman sekelas di sini hari ini. Jika kamu belum menemukan pekerjaan, kamu dapat meminta semua orang untuk memperkenalkanmu kepada seseorang. Oh, resepsionis kami baru saja berhenti, dan kami sedang mencari karyawan. Apakah kamu ingin mencobanya? Keira mengerutkan kening. Charles lalu angkat bicara. Jangan konyol. Bagaimana mungkin dok? Maksudku, bagaimana mungkin Keira bisa bekerja sebagai resepsionis? Erin mendengus. Apakah Anda meremehkan resepsionis? Itu pekerjaan yang layak. Dan menurut Anda apakah menjadi resepsionis itu mudah? Charles langsung berkata, bukan itu maksudku. Tapi Keira, bidang yang dia pelajari tidak cocok dengan profesi resepsionis. Tapi dia belum bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin karena nilainya di jurusannya tidak begitu bagus, kan? Keira punya satu kelebihan, dia cantik dan bisa menjadi wajah perusahaan. Aku memikirkan kepentingan terbaiknya. Lagi pula, sudah lebih dari 2 bulan sejak kelulusan. Bukankah Keira merasakan tekanan untuk mencari nafkah? Keira mengerutkan kening dan mendengus. Aku tidak ingin kau khawatir tentang urusanku. Dia tahu bahwa pada reuni kelas seperti ini, dia pasti akan menghadapi pengucilan. Lagi pula, ketika Isla dipindahkan ke departemennya di universitas, dia telah mendorong gadis-gadis lain untuk mengisolasi Keira. Tetapi hari ini adalah hari ulang tahun Profesor Miller, dia seperti guru dan ayah baginya, jadi dia harus ada di sini. Keira menunjukkan sikap acuh tak acuh. Dengan kata-katanya, Erin terdiam dan tampak sedikit marah saat dia berkata dengan nada merendahkan, aku sudah bertindak berlebihan. Aku hanya khawatir kamu kesulitan mencari pekerjaan. Karena kamu tidak tahu terima kasih, aku akan berhenti saja. Seorang pemuda juga menganggap sikap Keira agak tidak pantas, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, kita semua teman sekelas di sini. Mungkin nada bicara kita tidak bagus, tapi ini demi kebaikanmu sendiri, Keira. Tidak perlu bersikap meremehkan, kan? Erin berpura-pura meminta maaf. Jangan berkata begitu, aku seharusnya tidak mengungkitnya saat reuni. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi Keira, dan itu memang memalukan baginya. Keira, jika kamu benar-benar merasa terganggu dengan ini, aku minta maaf. Pemuda itu tertawa dingin. Aku tidak mengerti mengapa kita tidak bisa membicarakan hal ini di reuni kelas. Bukankah ini fakta? Apakah ini semua tentang menyelamatkan muka tanpa meminta bantuan? Keira, terkadang dalam hidup, kamu seharusnya tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang bersifat gaib seperti itu. Lebih baik bersikap rendah hati. Keira bingung. Tatapannya menjadi lebih dingin. Terkadang, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tidak ikut campur dalam urusan orang lain, bukan? Anda, pemuda itu marah dan menunjuk ke arahnya. Ia hanya sempat mengucapkan sepatah kata sebelum Erin meraih lengannya. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Topik selanjutnya. Pria itu mengejek, dia benar-benar tidak menghargai niat baik. Melihat dia lebih unggul, Erin tertawa dan mengalihkan topik pembicaraan. Sebenarnya, bicara soal pekerjaan, di antara kita, Charles menemukan pekerjaan terbaik. Kau tahu dia bekerja di bawah siapa? Semua orang menjadi penasaran sekaligus. Siapa? Erin menatap Keira dan bertanya, Keira, kamu tahu? Keira tidak tahu harus berkata apa.
Dia tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba memanggilnya, dia hanya menyesap tehnya, melirik Charles, dan berkata, saya tidak begitu yakin. Erin langsung tertawa. Bukankah Charles sudah memberitahumu? Dia bekerja di bawah Dr. South. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang, lalu mereka menoleh ke arah Charles dengan rasa ingin tahu, menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Dr. South seorang pria atau wanita? Pertanyaan macam apa itu? Jelas sekali dia seorang pria, pria setengah baya yang berbudaya dan terpelajar. Charles, apakah kamu sudah bertemu langsung dengan Dr. South? Bisakah kamu memberiku tanda tangannya? Ya ampun, teman sekelasku bekerja di bawah Dr. South. Aku akan bangga menceritakannya kepada semua orang. Charles, ayo, ceritakan pada kami tentang pekerjaan Dr. South. Meskipun Anda tidak dapat mengungkapkan masalah pribadi Dr. South, Anda dapat membicarakan proyek penelitian baru Anda. Charles yang sudah tidak sabar dengan semua orang yang mengejek Keira, langsung menoleh padanya setelah mendengar ini. Dr. South tidak sejauh yang kamu kira, tapi justru ada di depan matamu. Bab 135. Ketika Charles membuat pernyataan ini, semua orang tercengang dan menatapnya. Dalam kebingungan. Apa maksudmu? Apakah Dr. South akan datang hari ini? Charles tidak bisa menahan perasaan bahagia yang samar-samar. Seolah-olah ada seorang maestro di samping mereka, namun orang-orang ini tidak menyadarinya. Dia ingin mengatakan sesuatu. Keira menatapnya sekilas. Meskipun dia tidak berbicara, Charles langsung mengerti. Dr. South merahasiakan informasinya karena dia tidak ingin terekspos. Memikirkannya, dia bisa mengerti alasannya. Dengan begitu banyak teman sekelas di sini, semuanya terlibat dalam energi baru, jika mereka tahu dia adalah Dr. South, Keira tidak akan pernah merasa damai sedikitpun. Dia terbatuk dan mengerutkan kening, lalu berkata, apakah urusan Dr. South adalah sesuatu yang bisa Anda tanyakan? Sejujurnya, saya baru saja bertemu langsung dengan Dr. South hari ini. Begitulah cara anak laki-laki nakal sering berbicara, dan itu memicu tawa di antara kerumunan. Benar, kami tidak layak untuk bertanya. Dr. South sekarang adalah pakar terbaik di industri ini. Perusahaan kami selalu ingin bekerja sama dengannya, tetapi Tuan Morgan dari perusahaan Anda tidak mudah ditembus. Tidak peduli berapa banyak hadiah yang diberikan bos kami kepadanya, itu tidak ada gunanya. Tuan Morgan Anda juga cukup pintar. Percakapan itu berubah arah, karena semua orang mulai mengeluh tentang bos dan kehidupan perusahaan mereka, termasuk seseorang yang berkata, para pekerja magang di perusahaan kami sama sekali tidak punya hak. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan membeli kopi untuk staf, mengurus percetakan, melakukan pekerjaan kasar, sungguh konyol. Sama dengan kita, tapi aku tidak menuruti mereka. Aku lulusan Universitas Oceanion, jadi mengapa aku harus melakukan tugas-tugas kasar untuk mereka? Mereka tidak membayarku 2 kali lipat gaji. Hahaha, sepertinya lulusan perguruan tinggi sedang mereformasi tempat kerja. Di tengah diskusi yang ramai, semakin banyak orang yang berdatangan. Mereka adalah teman sekelas lama, masing-masing ikut mengobrol. Keira adalah gadis yang rendah hati dan tidak banyak bicara. Ia segera diabaikan oleh orang lain, yang menurutnya cukup menyenangkan. Setelah beberapa saat, sebagian besar teman sekelas hampir tiba. Tokoh-tokoh terkenal seperti Jake dan Isla akhirnya muncul. Saat keduanya muncul di pintu masuk, semua orang langsung berdiri. Ke atas. Tuan Horton muda ada di sini. Wah, hari ini kita berpesta di hotel yang sangat mewah, dan itu semua berkat Tuan. Tuan Horton. Saya ragu-ragu di pintu dan hampir tidak berani masuk. Tempat ini sangat mewah, berapa biaya makan di sini? Kamu tidak tahu. Hotel ini dimiliki oleh keluarga Horton. Tuan Horton mentraktir kita makan malam, dan mungkin dia tidak mengeluarkan biaya apapun. Kerumunan itu bercanda dengan riang, masing-masing ikut bersorak saat mereka berkumpul di sekitar Jake, mengantarnya ke meja dan menawarinya tempat duduk di sebelah tempat kehormatan. Melihat teman-teman sekelas lama ini, Jake merasakan sedikit nostalgia akan masa-masa kuliah yang polos, dan tatapan matanya tampak berkurang sejenak. Isla bagaikan hiasan yang sempurna, duduk anggun di sampingnya, bergandengan tangan. Setelah dia dan Isla duduk, dia melihat sekeliling dan bertanya, apa yang sedang dibicarakan semua orang? Hei, bukankah kita sedang membicarakan pekerjaan? Sudah 2 bulan sejak kelulusan, dan sebagian besar dari kita telah mendapatkan pekerjaan atau telah diterima di sekolah pascasarjana.
Jake mengambil kesempatan untuk berbicara. Yah, kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, saya bisa membantu, beritahu saja saya. Seseorang langsung tertawa dan berkata, lupakan saja. Siapa yang tidak tahu bahwa Horton Group hanya menerima lulusan magister dan doktoral? Kami hanya mahasiswa tingkat sarjana. Bahkan jika kami diterima melalui koneksi Anda, kami hanya akan mempermalukan Anda jika kami tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Hahaha, kita tidak mau berjuang di Horton Group. Tidak mungkin kita bisa mengimbanginya. Sementara semua orang tertawa, Erin mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, sebenarnya ada seseorang di antara kita yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuan Horton, apakah Anda ingat Keira? Mungkin Anda bisa membantunya. Erin dan Isla masih berhubungan, tetapi tidak banyak. Dengan mengangkat topik ini, tujuannya adalah untuk mempermalukan Keira. Semua orang tahu bahwa selama kuliah, Jake mengejar Keira selama 4 tahun penuh. Itu sudah dimulai sejak tahun pertama, dan seluruh kampus mengetahuinya. Sayangnya, pada upacara wisuda, Jake menerima buket bunga tetapi malah melamar Isla. Erin merasa bahwa menyebutkan hal ini merupakan penghinaan terhadap Keira. Namun begitu dia mengatakan hal ini, dia gagal menyadari bahwa ekspresi Jake dan Isla menegang sesaat. Memberi Keira pekerjaan di Horton Group. Dr. South tidak memerlukan rujukan pekerjaan. Tidak hanya itu, Isla saat ini bertekad untuk mengeluarkan Keira dari keluarga Horton. Bagaimana mungkin dia membiarkan Keira semakin terlibat dengan keluarga Horton? Isla, yang tidak senang, menunduk dan tidak mengatakan apapun. Jake juga tiba-tiba mengepalkan tangannya, tatapannya tertuju pada Keira. Namun Charles tidak dapat mendengarkannya lagi. Erin, ada apa denganmu? Kenapa kau selalu mengincar Keira? Kau tahu betul apa yang terjadi antara Keira dan Tuan Horton. Apakah menyenangkan bagimu untuk sengaja mengungkitnya? Kata-kata Charles yang belak-belakan membuat semua orang di meja itu menatap Erin dengan pandangan tidak setuju. Jika tadinya Erin tampak khawatir terhadap teman sekelasnya, kini jelas bagi semua orang bahwa ia mengincar Keira. Ditegur Charles, Erin merasakan gelombang rasa malu, dan kemarahan membuncah di dadanya. Dia menggigit bibirnya dengan marah sambil melotot ke arahnya, lalu membentak dengan marah. Menurutku Keira adalah yang paling menderita di antara kita, dan aku ingin Tuan Horton membantunya demi masa lalu. Dia mungkin tidak akan berani meminta bantuan sendiri. Ada apa dengan itu? Meskipun hanya sedikit orang yang mempercayainya, seseorang tetap maju untuk menengahi. Baiklah, sudah cukup. Kita akhiri saja. Charles, serius, kita akan mengadakan reuni. Kenapa kamu begitu sensitif? Erin langsung merasa dirugikan, dan air matanya mengalir deras. Dia menatap Keira, yang duduk di sana seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya dan mencibir. Tepat sekali. Ada apa dengan semua keributan ini, Charles? Jika orang lain tidak tahu lebih baik, mereka mungkin mengira kau berhubungan dengan Keira. Charles tercengang. Dia terkejut dan langsung berseru, betapa berharganya aku. Jangan konyol. Perkataannya semakin membuat Erin gelisah. Dia menyukai Charles, tetapi Charles hanya berkata bahwa dia tidak pantas untuk Keira. Bukankah itu berarti dia berada di bawah Keira? Erin langsung mencibir. Bagaimana kamu tidak layak? Saya mendengar rekomendasi gelar Master Keira dibatalkan, dan sekarang dia belum melanjutkan ke sekolah pasca sarjana, atau mendapatkan pekerjaan. Dia selalu bekerja paruh waktu selama kuliah, kan? Dan sekarang tanpa pekerjaan yang layak, dia hanya mengandalkan penampilannya. Apa gunanya itu? Tidak heran pada akhirnya Tuan Horton tidak memilihnya. Lihatlah Isla. Dia diterima di program pasca sarjana dokter. South, Charles, jangan berpikir kamu menjadi lebih baik hanya karena kamu bekerja di bawah bimbingan Dr. South. Isla adalah mahasiswa pasca sarjana Dr. South. Pernahkah dia membual atau sombong? Isla terkejut. Dia langsung mengepalkan tangannya, berharap bisa membungkam Erin. Memang benar bahwa setelah identitas Keira sebagai Dr. South terungkap, ia menerima tawaran dari Universitas Oceanion, tetapi program pasca sarjananya ditinggalkan. Mengungkit hal itu sekarang sungguh memalukan. Dia hendak mengganti topik pembicaraan ketika Charles sudah menatap Keira dengan heran dan bertanya, Dr. South, apakah Anda menerima Isla sebagai mahasiswa pasca sarjana Anda? Bersambung ke bab selanjutnya.